Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa sahbihi ajmain. Teman-teman sekalian, terima kasih Mas Tio, senang ketemu akhirnya Tio. Senang sekali saya bisa di sini untuk ngobrol-ngobrol soal moralitas dan penegakan hukum. Nah, balik ke pertanyaannya Tio, sebenarnya hukum dan moral itu apa? Ada yang anak hukum nggak di sini? Ada yang anak hukum? Kalau ada anak hukum, di dalam buku, kalau Anda baca buku teori hukum yang saya tulis dengan Edi itu panjang di situ. Tapi kira-kira sebenarnya ada 3 aliran besar hukum. Ada 3 aliran paling besar hukum. Satu yang bicara soal hukum alam, satu yang bicara pada hukum yang lebih bersifat positivistik, satu bicara soal hukum yang lebih bersifat realistik. Hukum alam itu biasanya begini nih, dia terpengaruh dengan ajaran agama, dia terpengaruh dengan ajaran yang bersifat etis. Itu sebabnya kalau dalam konsep hukum alam, ya, pasti yang namanya etika, moralitas itu penting, pasti penting, tidak mungkin tidak, bahkan sulit dibedakan. Ya, makanya ada istilah yang mengatakan ethics is foundation of the law. Etika itu adalah fondasi hukum. Nah, ajaran agama kan juga berdiri begitu sebenarnya kan. Ajaran agama itu kan sangat kuat fondasi hukumnya. Bahkan kita tahu Rasulullah diutus itu salah satunya adalah innama bu'istu liutammima makarimal akhlak kan. Kalau Rasulullah begitu, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Akhlakul karimah gitu. Jadi Rasulullah sendiri mengakui bahwa diutus Allah untuk itu. Nah, aliran hukum yang kedua itu yang lebih positivistik. Positivistik itu tidak terlalu peduli pada moralitas etisnya. Dia peduli pada bunyi aturannya. Nah, walaupun aliran ini juga bukan satu-satunya ya. Aliran ini juga jamak tuh. Di dalam aliran ini sendiri terjadi perdebatan-perdebatan lah istilahnya. Ada yang betul-betul tidak peduli dengan etika, ada yang masih peduli. Ada yang mengatakan kita tidak lihat pada etika aturannya, tapi kita lihat pada etika pembuat aturannya. Ya, contohnya anggota DPR dengan presidennya deh. Etis nggak orangnya? Kalau kita pakai istilah sekarang, misalnya wapresnya adalah, kalau bahasanya Tempo, anak haram konstitusi, ya berarti tidak etis pastinya. Ini gitu tuh. Ini bahasanya Tempo ya, bukan bahasa saya. Kan bahasa Tempo tuh. Gibran adalah anak haram konstitusi. Nah, berarti pasti tidak etis. Iya kan? Dari konteks yang positivisme, dia mengatakan bahwa yang kita peduli adalah bunyi aturannya. Nah, disinilah perdebatannya menjadi banyak. Ada yang mengatakan bunyi aturannya, kalau brengsek masa harus kita taati? Dia bilang, ya kalaupun brengsek bunyi aturannya, gugat ke pembuatnya. Bawa ke Mahkamah Konstitusi. Nah, kira-kira gitu tuh. Itu relasi standar dalam cara berpikir positivisme. Itu sebabnya salah satu tokoh positivistik yang paling terkenal adalah Hans Kelsen. Dia sekaligus menjadi pendiri Mahkamah Konstitusi. Konsepnya itu dianggap sebagai dasar Mahkamah Konstitusi pertama. Nah, aliran ketiga yang lebih bersifat kritis. Lebih bersifat kritis itu melihat melihat pada fakta empiriknya. Ya kan? Demokrasi itu banyak berdiri di tiga-tiganya ini semuanya berdiri. Ada demokrasi yang bersifat etis itu ada demokrasi yang bersifat prosedural yang lebih positivistik, ada yang lebih bersifat kritis. Nah, kenapa saya harus bicara kritis ini penting? Karena ini yang penting, ini yang sering saya sebut belakangan. Tidak bisa lagi seorang pejabat publik
itu ngomong ya seakan-akan dengan jargon. Saya sudah kuasai HAM, maka pasti HAM menjadi baik. Enggak dong. Kan tidak ada kepastian Anda menguasai teori HAM, itu Anda konversi dalam kegiatan sehari-hari. Kan katanya dari sejak umur 5 tahun ya, enggak juga, belum tentu juga, enggak ada kaitan. Nah itu yang namanya pendekatan kritis. Pendekatan kritis itu ingin melihat pada, ya faktanya apa? Apa yang melatari itu, bahkan Anda mengatakan itu siapa behind-nya, ya kan? Coba Anda tanya Pak Pigai sekarang, ini nggak fair sebenarnya saya ngomong Pak Pigai di sini, tapi coba Anda tanya Pak Pigai di tahun 2019 ketika dia mengkritik Jokowi, dengan sekarang ketika dia mendukung presiden, beda. Dan ini sekaligus catatan buat teman-teman bikin skripsi, tesis, dan disertasi kan. Itu sebabnya kalau Anda bikin tesis, skripsi, dan disertasi, di belakang nama orang itu harus ada tahun. Karena orang memang berubah. Orang berubah. Jadi kalau Anda kutip siapa? Tidak fair kalau saya bilang Pigai lagi kan. Ya kalau Anda kutip Pigai tahun 2018, ya beda. Kalau Anda kutip dengan Pigai sekarang. Atau Anda kutip Pak Mahfud 2000 berapa? 2019 dengan 2023 beda. Jangan salah loh, itu sebabnya ketika Anda bikin skripsi, tesis, dan disertasi harus ada nama tuh, nama ada tahun di belakangnya. Karena itu menunjukkan kesadaran dia pada saat itu. Nah, saya balik ke soalan etik. Jadi etika itu sebenarnya erat sekali kaitannya dengan hukum. Erat sekali. Sangat erat. Mau aliran apapun sebenarnya etika itu ada. Walaupun tidak semua pelanggaran etika adalah pelanggaran hukum, tapi hampir pasti setiap pelanggaran hukum itu adalah pelanggaran etis. Bisa dipastikan. Kecuali kalau hukumnya sendiri brengsek kan. Kan kalau hukumnya sendiri brengsek. Kadang-kadang hukum itu punya problem memang. Ya, nanti panjang untuk, nanti mungkin di belakang saya ceritain. Nah, balik ke pertanyaan Tio lagi, kalau kita bicara soal etika dan kita bicara soal hukum, maka secara filosofi, nah ini tugasnya Tio sebenarnya yang jelasin, secara anak filsafat kan, kalau secara filosofis itu kan sebenarnya ada dua aliran paling besar ya, kalau bicara soal moralitas. Satu aliran yang utilitarianis, moralitas Bentham. Yang kedua adalah moralitasnya Kantian. Moralitasnya moralitasnya utilitarianis itu kira-kira melihat perbuatan yang bermoral itu adalah yang berguna bagi banyak orang. Itu bermoral. Jadi yang bermoral itu adalah ketika dia berguna untuk banyak sejumlah orang lebih banyak. Logika demokrasi ada di situ, tentu saja. Ya kan, karena menghitung jumlah secara kuantitatif. Nah, kalau Kantian itu kira-kira bicara Immanuel Kant. Saya bicara begini teman-teman paham lah ya. Sesekali googling lah, enggak apa-apa. Googling aja. Immanuel Kant itu kira-kira bicara begini, yang namanya etik moral itu tidak perlu alasan. Enggak perlu alasan. Orang berbuat baik, ya karena perbuatan baik itu rasional. Agak berat kan? Perbuatan baik itu rasional bagi dia. Anda berbuat baik karena itu rasional. Enggak perlu alasan. Jadi kalau Anda masih alasan, saya bantu ini karena ini, itu enggak rasional bagi dia. Masih bersyarat. Nah, dalam Islam pun ada yang namanya konsep moralitas kan. Dia malah turun dari semangat tauhid sebenarnya moralitasnya kan. Kalau dalam Islam itu moralitasnya itu moralitas tauhid. Ya ayat surah Al-Ikhlas itu. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Coba bayangkan,
Dia mengatakan tidak ada yang setara dengan dia. Setara, kufu ya. Walam yakullahu kufuan, sekufu. Nggak ada yang setara. Jadi harus on the highest level. Apa yang diinginkan oleh Allah, itulah yang harus dijalankan. Nah, dari 3 konsep ini, kalau balik ke tema kita, ini yang pejabat kita kehilangan. 3-tiganya kehilangan. Mau menggunakan cara pandang moralitas mana aja, kehilangan 3-tiganya. Iya ya. Coba Anda sebutkan aja mana moralitas ketiganya ini, moralitas yang diperdebatkan. Saya lagi sedih-sedihnya karena Indonesia gabung BOP. Teman-teman yang hubungan internasional barangkali bisa bantu atau kita bisa berdebat atau menjelaskan secara detail. Anda tahu BOP kan, Board of Peace itu. Indonesia menggabungkan diri akan ngirim sekitar, kalau nggak salah ya, 8.000 sampai 20.000 pasukan. Sebentar lagi akan dikirim. Mau ditempatkan katanya di daerah konflik, daerah Rafah, berhadapan langsung dengan Hamas. Ya kan? Itu atas biaya sendiri. Biaya sendiri. Nah, ini yang saya mau bilang, moralitas macam apa yang dipertahankan dengan ini? Presiden yang sama menggunakan simbol dan bajunya Soekarno, kemana-mana kan dia pakai baju dan modelnya Soekarno gitu kan, putih, coklat gitu. Tapi pada saat yang sama, dia yang merobek-robek Dasasila Bandung. Kalau Anda baca Dasasila Bandung, Anda searching Google sekarang, Anda coba baca Dasasila Bandung. Dasasila Bandung itu adalah 10 kesepakatan Bandung yang ditandatangani oleh salah satunya oleh Soekarno, Jawaharlal Nehru dan lain sebagainya. Itu bicara soal pokok bagaimana relasi hubungan antar negara. Jangan ada yang namanya penjajahan, tidak boleh ikut campur pada negara orang, tidak harus menghormati daerahnya orang. Ini enggak, Indonesia ngirim pasukan untuk masuk di situ atas biaya sendiri. Pertanyaan terbaiknya adalah moralitas macam apa yang mau dibincangkan oleh presiden. Gitu. Moralitas apa? Anda mau debat pakai moralitasnya Kantian juga enggak, karena enggak rasional. Anda mau debat pakai moralitasnya utilitarianis juga enggak, apalagi moralitas Islami kan. Nah, saya bayangkan ini yang hilang. Padahal kalau Anda ingat hadis Rasulullah, kan dia bilang begini tuh. Ayatul munafikina salasa. Tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Yang salah satunya tentu saja adalah kalau dia diberi amanah, dia khianat. Coba Anda tunjukkan mana yang tidak dikhianati sekarang. Mana yang tidak dikhianati. MBG sama, penuh pengkhianatan di dalamnya kan. Penuh pengkhianatan tuh. Masa anak-anak dikasih ultra processed food, lalu dikatakan mau dites IQ-nya akan meningkat. Wah. Koperasi Merah Putih itu ada kaitannya dengan blok-blok tertentu kan. MBG biar dia yang cerita, dia yang keras-keras kali soal MBG gitu. Dia pasti yang cerita. Kan sama. Nah, ya. Oh iya, enggak apa-apa, soleh tetap pakai itu, tetap soleh kok. Iya kan? Nah, artinya moralitas dalam hukum itu pasti penting, berkaitan erat, tapi moralitas ini yang hilang. Kan gini ya, moralitas itu mungkin bisa didekatkan salah satunya dengan ketakwaan. Dan bulan puasa ini kan itu yang sebenarnya banyak dibicarakan kan, bulan puasa itu. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun.
takwa itu, ya ada yang menjelaskannya sebagai takut, tapi dia bukan takut dalam konstruksi itu saja kan. Takut itu lebih konstruksinya lebih besar. Misalnya kalau pakai salah seorang mufasir, dia bilang takwa itu ada dimensi personalnya, ada dimensi sosialnya. Dimensi personal itu takwa ya ngerjain sholat, zakat, puasa, ngerjain kewajiban kan. Tapi di energi sosialnya juga ada, yaitu apa? Amanah, jujur, menjalankan, tidak menyalahgunakan kewenangan. Nah, gitu-gitu tuh. Kalau kita bicara soal ketakwaan dari konsep sosial, persoalannya di sini. Saya udah berkali-kali barangkali ngutip, dan menurut saya ini penting untuk memahami kenapa negara kita sering menjadi gagal. Bukunya Darin Acemoglu itu kan, yang menjelaskan negara gagal itu karena negaranya berubah menjadi pemburu rente. Jadi alih-alih dia membangun sistem, dia ikut menjadi pemburu rente, dia ikut main untuk mendapatkan keuntungan. Pengusaha sekaligus pengusaha, yang gitu-gitu. Ini masih terreplikasi terus. Makanya setiap tahun saya kira kita harus sampaikan ini. Risetnya Tempo, risetnya Kompas, itu kan memperlihatkan berapa jumlah ya menteri kita yang sekaligus terafiliasi ke bisnis ekstraktif. Ini ekstraksi ini udah serakahnya nauzubillah nih. Kalau kita lihat sejarah kita ya. Udah bayangkan, dulu kita sangat kaya dengan minyak. Kita kan tahun 70-an, 60-an, itu kita windfall gain-nya bisa berkali-kali lipat kan. Kita masuk OPEC karena minyaknya banyak sekali. Bukan semua ya, banyak sekali pejabat negara kita yang ikut main minyak. Banyak sekali yang ikut main minyak. Ketika minyak mulai meredup, karena sudah mulai kehilangan pamor, sudah mulai juga kita nggak lagi sekaya dulu, tidak lagi masuk OPEC, maka tiba-tiba diubah menjadi batu bara kan. Semua pemain batu bara lagi. Anda kalau nonton film Sexy Killers, Anda ada yang nonton nggak? Nanti buka YouTube, nonton film Sexy Killers. Filmnya yang dibuat oleh sama sutradaranya dengan Dirty Food, Mas Dandi. Di film itu dia bercerita soal bagaimana sebenarnya di pemilu 2019 bohirnya semua capres ini sama-sama aja. Pemain tambang semua. Afiliasinya ke sana-sana aja. Jadi yang bekerja untuk menjadi bohir atau oligarknya, ya tambang semua, sama. Ini yang masuk ke Prabowo, ini yang masuk ke Jokowi 2019. Di film itu jelaskan. Sama. Nah, ketika batu bara udah mulai masih lumayan, terus pindah lagi ke nikel sekarang. Nikel, pasir besi. Katanya untuk bikin mobil listrik dan lain sebagainya gitu. Kita hanya memindahkan keserakahan dari satu ekstraksi, industri ekstraksi ke industri ekstraksi lainnya. Tapi kita tidak pernah bisa membangun ya sistem yang memadai untuk membuat kita sama-sama sejahtera. Dari minyak, sebagian besar yang menjadi kaya. Dari batu bara kita tahu sebagian besar menjadi kaya. Sebagian kecil maksud saya, sebagian kecil, beberapa orang tertentu. Dari nikel, beberapa orang tertentu lagi yang menikmatinya. Terus Anda dapat apa? Lawang royalti batu bara 0% kok. Dapat apa? Nah, apa yang saya mau bilang, moralitas ini yang hilang, mulai dari pembentukan kebijakan, pembuatan aturan, sampai pelaksanaan. Kenapa? Karena di ujungnya dikorup lagi. Coba bayangkan. Kita ini mendapatkan 3 kali
tamparan. Mulai dari nyusun kebijakannya dimainkan untuk kepentingan tertentu, pelaksanaan kebijakannya, pembuatan aturannya dimainin, pelaksanaannya dimainin, pada saat programnya berjalan, dikorup lagi. Coba bayangkan. Kalau istilahnya film agak lain itu kan dia cuma bilang, dosa berganda itu kalau babi lagi hamil kita makan kan. Kira-kira gitulah. Dosanya double katanya. Masa makan babi udah dosa, habis itu babi bunting ya lebih haram lagi. Ini mungkin ditambah lagi, sudah bunting, babi belum disunat pula misalnya gitu. Jadi double 3 gitu. Double 3 tuh. Kenaknya kita itu berdouble 3. Dari penyusunannya sudah dimainin, penyusunan aturannya maksud saya, kebijakannya, pada saat pelaksanaan kebijakannya, sama pasca kebijakannya. Sama proyek-proyeknya berjalan. Korupnya. Coba Anda sebutkan, di mana ada proyek besar di Republik ini yang ujungnya tidak ada korupsi. Coba Anda sebutkan aja. Kalau ada yang bisa sebutkan, saya kasih jempol. Luar biasa. Coba sebutkan mana? IKN ada. Oh, bilang nggak ada. Kan ada semua tuh, dugaan korupsinya, temuannya. Kereta cepat ada. Waktu kita bikin WUS ada. Kita bikin jalan tol ada. Bilang nggak ada. Nah, moralitas, dekadensi moralitas ini ya, ini yang penting untuk kita bicarakan. Apakah agama penyebabnya? Kurang agama? Jangan-jangan bukan juga. Ya kan? Karena ternyata bahkan pengadaan Al-Quran juga dikorup kan? Sarung. Pengadaan haji, coba bayangin. Kurang apa itu coba? Khatam lah sudah itu. Nah, maksud saya, moralitas ini memang dia berkaitan erat dengan hukum, tapi seringkali moralitas ini digeser menjadi keinginan politik, menjadi keserakahan personal. Iya, menjadi salah satunya keserakahan personal maupun maupun keserakahan personal maupun kemudian keuntungan pribadi itu ya dipoles dengan anti kritik. Kan nggak mau dikritik. Kritik itu seakan-akan barang haram gitu. Ya kan? Padahal kritik itu adalah bagian. Saya harus bilang sekali lagi. Kritik itu adalah bagian yang penting bagi negara demokrasi. Kenapa? Kenapa negara demokrasi itu penting? Karena kekuasaan dalam konsep negara demokrasi itu tidak diturunkan oleh Tuhan dari atas. Kekuasaannya itu dikasih oleh kita yang masuk ke bilik suara. Dia bukan kekuasaan seperti Rasulullah. Kalau Rasulullah, itu nggak ada demokrasinya. Hubungannya direct. Hubungannya adalah rasa percaya. Rasa percaya. Iya kan? Itu sebabnya untuk login Anda harus syahadat dulu kan? Syahadat itu kan pernyataan percaya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Percaya. Itu yang membuat ya ketika kepemimpinan Rasulullah tidak penting yang namanya oposisi. Ngapain ada oposisi? Relasinya percaya kok. Kan relasinya percaya nih. Dalam tanda kutip baiat membaiat gitu. Relasinya. Perlu ada oposisi? Enggak perlu. Kenapa? Karena Rasulullah itu maksum. Kualitasnya itu terjaga. Dia enggak salah.
Kalau presiden kita, mohon maaf, kualitasnya nggak maksum. Karena nggak maksum itu, maka oposisi penting. Kritik itu penting. Dalam demokrasi, sangat penting. Karena dia nggak maksum. Dia bukan sekualitas Rasulullah. Jauh. Itu sebabnya saya ya bisa kita perdebatkan, tapi saya merasa ketika BOP ditandatangani lalu ada orang bilang bahwa itu seperti Rasulullah menandatangani perjanjian Hudaibiyah, tunggu dulu. Kalau Rasulullah menandatangani Hudaibiyah, itu bukan hanya sekedar personal, itu dibimbing oleh Allah tuh ketika tanda tangan tuh. Iya kan? Kualitasnya terjaga. Kalau Prabowo tanda tangan BOP, di mana? Maksumnya boleh dong kita kritik. Ketika dia nyusun MBG, boleh dong dikritik. Masa kemudian mengkritik MBG dianggap melanggar HAM? Meniadakan MBG dianggap melanggar HAM? Ngaco. Nah, saya balik lagi ke Tio. Tapi saya mau bilang bahwa yang namanya hukum dan moralitas itu penting. Mau konsep teori apapun. Bedanya hanya apa ya? Tekanannya pada apa? Ada yang full, ada yang melihat pada ya kegunaan, lihat sisi praktisnya, ada yang melihat pada jumlahnya, ada yang melihat pada rasionalitasnya, kan begitu tuh. Tapi tetap penuh. Nah, tapi sayangnya mau pakai apapun ini hilang sebenarnya dari kita saat ini. Begitu Mas Tio.